Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita. Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya. Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman. Tunggu apa lagi? Sampaikan keluhan atau pujian Anda langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081 555 600 915. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 pagi. Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting. Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Masih di awal bulan Februari 2025. Ada banyak momen yang kami coba untuk share untuk Anda, termasuk tentang beberapa peringatan hari besar yang ini berkaitan dengan kepentingan juga banyak orang. Salah satunya adalah yang diperingati setiap tanggal 4 Februari, yakni peringatan Hari Kanker Internasional. Pagi ini kami akan ajak Anda untuk membahas seputar hal ini, dan tentu saja kami juga akan mengajak Anda untuk bisa nanti diskusi lebih jauh bersama dengan narasumber yang kami hadirkan dalam perbincangan Malang Pagi ini, program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Anda bersama saya Esti Sulistia. Ya, pendengar, Hari Kanker Sedunia merupakan hari internasional yang diperingati setiap tanggal 4 Februari, dan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker, bagaimana mendorong pencegahannya, termasuk memobilisasi tindakan untuk mengatasi epidemi kanker secara global. Dan tema peringatan Hari Kanker Sedunia di tahun 2025 ini adalah United by Unique, yang menekankan tentang pentingnya bagaimana solidaritas dalam menghadapi tantangan kanker. Jadi ada banyak kegiatan yang digelar, termasuk juga bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengedukasi kepada publik, membangun awareness tentang seperti apa sih perawatan terhadap pasien kanker, bagaimana deteksi dini, termasuk bagaimana kita mengenali gejala-gejala kanker sehingga kita bisa melakukan perawatan lebih cepat ya. Ketika ada deteksi dini, maka bisa ditangani dengan lebih cepat sehingga peluang untuk bisa sembuh menjadi semakin besar. Ya, tetapi detailnya seperti apa? Karena ini berkaitan dengan seperti apa sebenarnya data dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Pagi ini kita akan coba soroti tentang bagaimana kanker pada anak. Kita sudah sering sekali diskusi tentang bagaimana kanker payudara, bagaimana beberapa jenis kanker lain yang ternyata juga banyak kasusnya di Malang gitu ya. Tapi pagi ini kita coba fokus pada bagaimana tingkat kesembuhan kanker pada anak. Berdasarkan data WHO, ternyata tingkat kesembuhan kanker anak itu bisa mencapai 80% di negara-negara berpenghasilan tinggi atau high income country, di mana layanan komprehensif penanganan kanker anak ini bisa diakses dengan sangat mudah. Nah, sementara di negara-negara berpenghasilan menengah atau bahkan rendah gitu ya, atau low middle income country, ternyata tingkat kesembuhan hanya mencapai 20%. Tentu ini berkaitan dengan banyak hal, bagaimana perhatian berbagai pihak, pemetaan masalah, kemudian penerapan strategi yang tepat, termasuk inovasi di bidang teknologi dan pengobatan menjadi jawaban untuk memastikan anak-anak dengan kanker mereka bisa survive gitu ya. Pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk bahas putar bagaimana melawan kanker di usia dini, harapan untuk anak-anak pejuang. Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan onkologis dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nanti di sesi berikutnya, sesi kedua, kami juga akan berbincang bersama dengan orang tua penyintas kanker, salah satu orang tua di Malang yang memiliki putra kanker, kemudian
Nanti cerita selengkapnya Anda bisa simak ya perbincangan saya bersama dengan narasumber. Tapi mengawali perbincangan pagi ini, kita akan coba untuk melihat seperti apa sih kabar terbaru tentang perkembangan kanker ya, terutama di seputar kawasan Jawa Timur. Saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yakni onkologis dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya, Dr. Andre Kurniawan Nurhuda, SPB, Konsultan Vinax, sudah bersama kami. Selamat pagi, apa kabar Dr. Andre? Salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di tengah kesibukan Anda yang luar biasa pagi ini meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama kami di RRI Malang, Dr. Andre. Sama-sama Mbak Esti. Iya, Dr. Andre, ketika mendengar kata kanker, orang udah langsung ini penyakit yang mematikan gitu ya. Tapi dapat banyak cerita dari teman-teman survivor cancer, sebenarnya itu tidak mematikan ketika kita deteksi dini. Nah, ada update terbaru apa tentang kanker ini? Sekaligus sebagai catatan di peringatan Hari Kanker Sedunia tahun ini, Dr. Andre. Iya. Jadi sebetulnya banyak sekali orang yang mendengar atau didiagnosis kanker itu sangat seram sekali ya. Ternyata kanker itu sebetulnya adalah penyakit kronis yang bisa disembuhkan. Berbeda dengan penyakit kronis yang lain gitu ya, seperti diabetes atau darah tinggi dan penyakit-penyakit yang lain, yang kronis yang lain, gagal ginjal. Nah itu ternyata kanker ini sebetulnya penyakit kronis yang bisa disembuhkan, cuma memang tergantung dari pasien. Pada saat pasien itu datang ke dokter itu pada stadium berapa atau pada tingkat keparahan dari kanker itu sendiri seberapa parah. Nah itu yang tergantung dari pasien itu sendiri. Makanya dengan edukasi atau dengan melalui radio RRI ini ya, saya juga ingin mengedukasi masyarakat Malang supaya lebih awareness lagi terhadap gejala-gejala kanker, terutama yang pada pagi ini topiknya adalah kanker pada anak ya, Mbak Esti. Ya. Tapi secara umum kalau di Rumah Sakit Onkologi Surabaya seperti apa ini layanan terhadap pasien kanker di sana? Rata-rata ini misalnya kasus-kasus kanker seperti apa yang belakangan mungkin juga angkanya atau kasusnya banyak dijumpai di sana, dokter? Iya, jadi kalau di Rumah Sakit Onkologi paling banyak kita tuh mendapatkan pasien itu adalah pasien-pasien breast cancer, jadi kanker payudara. Itu yang paling banyak, nomor 1 paling banyak. Kemudian diikuti dengan kanker gondok dan juga kanker-kanker yang lain. Terutama ada juga yang kanker darah, leukemi juga ada, kanker gonjal getah bening juga ada. Tapi yang paling banyak adalah kanker payudara pada dewasa ya. Tapi untuk yang kanker pada anak memang agak jarang sekali kita menangani kasus-kasus pada kanker pada anak. Oke. Dan ketika mereka datang biasanya kondisinya seperti apa, dok? Nah, rata-rata kalau sepengalaman saya di masyarakat Indonesia ini datang itu stadiumnya sudah rata-rata stadium lanjut. Jadi memang awareness atau kewaspadaannya terhadap gejala kanker ini sangat minim sekali kan gitu. Dan juga lebih menggampangkan lah masyarakat ini kalau misalnya ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, ada benjolan atau ada apa, nggak apa-apa, yang penting nggak sakit kan gitu kan. Nah ternyata itu suatu kanker kan. Jadi kanker itu kadang tidak bergejala kan, dibandingkan penyakit-penyakit infeksi atau yang lain yang lebih gejalanya lebih dominan kan itu. Makanya kanker datang ke dokter itu, pasien-pasien kanker datang ke dokter itu mereka lebih cenderung sudah stadium lanjut gitu. Dan itulah yang kemudian akhirnya muncul pendapat kanker itu adalah sesuatu yang sangat mematikan. Even sebenarnya itu adalah penyakit yang memang ganas ya, tetapi karena rata-rata datang pada sudah stadium akhir, maka kemudian banyak kasus-kasus yang apa istilahnya mungkin tidak bisa disembuhkan, terlambat. Gitu ya? Iya, betul. Oke. Baik. Nah, tadi dokter sempat singgung kalau kasus kanker pada anak itu ternyata tidak banyak kasusnya. Seperti apa gambarannya kalau di Rumah Sakit Onkologi? Jadi kalau data di Rumah Sakit Onkologi memang masih nggak begitu banyak ya, tapi saya mengambil data di Indonesia. Itu pada tahun 2020 menurut WHO
itu kasus di Indonesia itu hanya 11.500 pada tahun 2020 dibandingkan sama kanker pada dewasa ya. Jadi kanker pada anak ini lebih jarang. Kalau kanker pada dewasa itu lebih banyak lagi, sekitar tahun 2022 yang paling update itu 2022 untuk yang dewasa. Itu sekitar 20 juta per tahun. General ya, pada keseluruhan kanker ya. Tapi kalau untuk anak-anak lebih sedikit sekali, 11.000 saja pada tahun 2020 ini. Okay. Jadi perbandingannya hampir 1:100 lah, 1:100 gitu. Jadi ya sangat jarang sekali. Terus kemudian untuk di yang paling update lagi di Amerika di tahun 2025 ini, baru 1 bulan atau menginjak bulan kedua ini, itu sudah ada penderita sekitar 9.500 pasien menurut American Cancer Society. Itu yang apa? Dewasa atau anak-anak? Yang anak-anak. Anak-anak 9.000 sekian ya, itu. Yang Okay. 9.000 sekian. Jadi kalau di Indonesia sekitar tahun 2020 itu 11.000, ya kan? Itu yang mungkin yang terdeteksi ya atau terdiagnosis ya Mbak. Tapi kalau yang tidak terdiagnosis kan mungkin bisa lebih besar lagi seperti fenomena gunung es kan gitu kan ya. Nah ini yang terdeteksi memang lebih sedikit dibandingkan kanker pada dewasa. Begitu Mbak. Oke. Jadi kalau dibikin grafik itu sebenarnya memang dari tahun ke tahun memang terus ada peningkatan jumlah kasus-kasus kanker, terutama pada anak-anak ini dokter. Iya betul. Dari tahun ke tahun memang ada peningkatan karena memang semakin baiknya metode atau metode-metode diagnostik yang sudah ada di sini. Kemudian juga makin banyaknya orang-orang atau masyarakat awareness-nya terhadap cancer ya kan, dan makin mudahnya akses terhadap fasilitas kesehatan, jadi makanya trennya semakin naik gitu kan, kelihatannya semakin naik. Karena terdeteksi ya, akhirnya Betul, ketahuan gitu ya. Kalau ya, mungkin betul. sebelumnya nggak tahu ini kanker, sekarang kemudian tahu, Ya. kemudian memeriksakan diri dan kemudian terdata itu. Tapi jenis-jenis kanker apa saja yang banyak terjadi pada anak-anak? Kalau mungkin kita sangat familiar dengan breast cancer atau kanker payudara, kanker ovarium gitu ya, kanker usus, kanker tulang. Tapi kalau pada anak-anak sebenarnya ada jenis-jenis kanker apa yang belakangan ini kasusnya banyak dijumpai dokter? Jadi yang paling banyak pada anak-anak itu sebetulnya adalah kanker darah, Mbak. Jadi seperti leukemia, seperti akut leukemia atau akut myeloid leukemia. Nah itu yang paling banyak, diikuti dengan sekitar kalau yang leukemia itu sekitar 34%-an lah dari keseluruhan kanker pada anak. Kalau kemudian diikuti dengan kanker kelenjar getah bening seperti limfoma, non-Hodgkin atau Hodgkin ya kan, itu sekitar 6%, dan yang kemudian yang diikuti oleh kanker otak ya, kanker otak juga ada banyak sekitar 6% juga. Yang terus kemudian yang lain-lain itu memang di bawah 5%, banyak sekali sebetulnya seperti kanker saraf, kanker ginjal, kanker mata, kanker tulang. Nah itu banyak sekali sebetulnya. Tapi yang paling banyak dan yang paling umum itu memang kanker darah dan kanker kelenjar getah bening, Mbak. Ya. Faktor apa yang sebenarnya berkontribusi ketika masih kecil ya, masih anak-anak, kemudian mereka terkena jenis-jenis kanker tersebut, dokter? Iya, jadi faktor kanker pada anak ini berbeda sama faktor kanker pada dewasa ya Mbak Esti. Karena kalau misalnya pada dewasa itu kan disebabkan karena lifestyle kita atau lingkungan kita ya kan. Nah kalau pada anak itu malah cenderung lifestyle itu tidak terjadi karena dia kan masih baru lahir kan, itu kan. Mungkin makanannya masih dini lah, enggak seperti dewasa, seperti banyak makan makanan yang berpengawet, berbahan kimia kan. Tapi kalau anak-anak itu kan berbeda kan. Nah, yang faktor yang berkontribusi pada anak itu sebetulnya yang paling banyak itu sebetulnya pada saat dia di dalam kandungan. Di dalam kandungan pada saat ibu mengandung itu, faktor yang menyebabkan terjadinya kanker pada anak itu malah seperti ibu yang sedang pada saat mengandung itu seperti ada infeksi pada saat kehamilan, kemudian atau ibunya merokok
ibu yang minum minuman alkohol ya kan, atau ibu yang terpapar oleh radiasi ya kan, atau ibu yang memiliki penyakit autoimun seperti HIV. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya mutasi genetik pada bayi yang dikandung. Nah, itu nanti yang menyebabkan pada saat lahir dia menderita kanker, bisa menderita kanker. Nah, itu faktor resikonya. Okay. Kemudian atau ada lagi misalnya seperti riwayat-riwayat kelainan kromosom. Jadi riwayat-riwayat bayi-bayi yang lahir dengan kecacatan gitu kan ya. Kelainan kromosom. Nah, seperti Down syndrome ya kan. Nah, itu juga bisa mengarah atau memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap kanker darah, leukemia. Oke. Tapi sebenarnya bisa dideteksi dini nggak? Apalagi pada anak-anak gitu ya. Karena ini tentu akan sangat berpengaruh pada bagaimana penanganannya, bagaimana pengobatannya dan kesembuhannya, Dr. Andre. Iya, kalau deteksi dini sebetulnya itu kalau pada anak-anak ya, yang sudah deteksi dini pada anak-anak itu untuk kanker itu memang agak sulit karena memang dari faktor dari prevalensinya atau secara statistik memang kan agak jarang ya, dan juga agak sulit karena gejalanya itu hampir sama seperti penyakit pada umumnya. Ya, jadi seperti contoh gejalanya itu ya seperti misalnya berat badan turun ya kan, berat badan turun tanpa ada penyebab ya kan. Itu kan banyak anak-anak yang memang berat badan turun karena faktor nutrisi, faktor gizi atau faktor infeksi. Nah, itu kan jadi termasking, jadi tertutupi gitu loh, Mbak. Nah, terus kemudian adanya nyeri atau demam yang tidak kunjung sembuh. Nah, anak-anak itu kan sering sekali terjadi demam ya, Mbak ya. Banyak karena infeksi saluran napas atau infeksi dari yang lain. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, itu kadang-kadang tertutupi gejala-gejala. Jadi demam yang tidak kunjung sembuh itu yang misalnya dicari penyebabnya tidak ketemu atau apa. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu tanda gejala dari kanker kan, terutama kanker darah kan. Kemudian seperti ada lagi yang mudah berdarah, mudah memar, anak-anak lari-lari jatuh kebentur ya, itu kan biasanya ini memar biasa nanti hilang sendiri. Kadang orang tua itu seperti itu, tapi jangan salah, itu juga salah satu gejala dari kanker darah. Jadi dia gampang berdarah, gampang bengkak kan itu, gampang memar kalau misalnya kebentur sedikit kan itu. Terus adanya atau ini ada anak-anak yang lemes, nggak bergairah, pucat ya kan. Terus habis itu yang tiba-tiba yang biasanya dia aktif menjadi tidak aktif ya kan. Kemudian atau adanya benjolan atau ada bengkak yang nggak normal di anggota tubuh. Nah, itu salah satu gejala-gejala yang mungkin para orang tua itu tidak terlalu aware gitu. Oke, jadi ini PR bersama nih supaya kemudian ketika misalnya sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak wajar pada anak-anak, orang tua harusnya lebih peduli, kemudian mencari tahu kenapa gitu ya. Oke. Ya, kalau orang tua kan kalau ngerasa nggak nyaman kita bisa ngomong ya, Dokter Andre ya. Iya betul, makanya itu juga salah satu kesulitan ya, komunikasi ya pada anak-anak itu memang agak sulit sekarang. Ya. Baik, jadi kalau kita kan biasanya yang kasat mata gitu, kalau misalnya ada benjolan, ada ruam dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian sebenarnya mendiagnostiknya? Ketika misalnya sudah mulai ada anak-anak dengan gejala-gejala yang tadi Dokter Andre sempat sampaikan, diagnostiknya gimana, Dok? Ya, jadi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu kan ya memang harus segera dibawa ke dokter. Jadi untuk diagnostik di dokter tuh memang banyak sekali macamnya, tergantung dari gejalanya tadi itu. Ada memang dari pemeriksaan ya seperti biasanya, pemeriksaan darah, USG kan itu kan, atau foto ronsen, atau kalau perlu misalnya memang ada benjolan harus dilakukan biopsi. Nah, ternyata tapi ada lagi tes pemeriksaan sebetulnya pada saat yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan pada saat dalam kandungan, Mbak Esti. Gimana caranya itu, Dok? Jadi pada saat ibu mengandung itu ada tes namanya tuh NIPT. NIPT itu adalah non-invasive
prenatal testing. Jadi dia tes darah yang dilakukan pada ibu-ibu hamil, ya kan, yang dimana nanti dari darahnya tadi itu terdapat DNA bayi yang dikandung, yang itu nanti akan dilakukan tes. Jadi DNA dari bayi tadi itu akan dilakukan testing untuk mencari tahu apakah ada kelainan-kelainan pada DNA, yang dimana yang paling banyak bisa dideteksi dari situ adalah kelainan kromosom, untuk mengetahui kecacatan yang biasa dilakukan ya, untuk mengetahui kecacatan pada bayi yang masih dikandung. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mendeteksi atau memperkirakan ke depannya nanti apakah terjadi resiko kanker juga, karena kanker juga dibarengi dengan kecacatan pada kromosom. Nah, itu juga bisa dilakukan, Mbak, dan itu tidak invasif, hanya pemeriksaan darah seperti biasanya kan itu. Ya. Tapi saya bisa bayangkan ini kalau misalnya kita melakukan tes itu pasti tidak murah gitu. Iya, memang karena di Indonesia ini pemeriksaan DNA itu ya, DNA gen atau genetik itu ya, itu memang masih belum umum ya, Mbak. Tapi kalau di negara maju memang dia sudah umum sekali, bahkan setiap ibu hamil diperiksa itu kan. Oke. Tapi apakah itu juga sudah banyak sebenarnya layanan seperti itu dilakukan di rumah sakit di Jawa Timur misalnya? Kalau di rumah sakit masih belum banyak, Mbak. Masih belum banyak. Mungkin hanya di rumah sakit kelas tipe A ya, tipe A. Tapi kalau di laboratorium tuh, yang di laboratorium swasta, yang di luar itu sudah ada NIPT, bisa ditanyakan ke beberapa laboratorium yang besar, itu sudah ada dan bisa kapanpun saja gitu. Baik. Jadi deteksi sangat dini sejak anak dalam kandungan sebenarnya sudah bisa dilakukan. Oke. Tapi pada realitanya saat ini adalah ketika misalnya kita melihat kasus kanker pada anak di tanah air, ternyata peran deteksi dini ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan ya anak yang kemudian mereka mengidap kanker gitu. Seperti apa sih sebenarnya peluang mereka untuk sembuh ketika seseorang sudah atau anak itu didiagnosa kanker gitu. Saya mengikuti perkembangan itu kan salah satu yang sangat terkenal ketika kasus putri dari artis penyanyi Denada ya, yang leukemia ya dokter ya. Iya, leukemia. Salah satu leukemia. Iya, pengobatan terus kabarnya udah sembuh gitu. Jadi artinya sebenarnya peluang untuk sembuh itu ada kan, dokter? Ada. Jadi peluang untuk sembuh itu ada. Jadi bahkan semakin maju pengobatan ya, maju bidang diagnostik itu semakin meningkat, Mbak. Seperti yang Mbak Esti tadi sampaikan pada awal-awal, jadi memang betul. Jadi ketika kesembuhannya menurut WHO itu hampir 85%. Tapi itu di negara-negara maju. Negara-negara maju memang betul. Nah, kita kan sebagai negara berkembang, kita harus bisa mengejar itu memang. Tapi karena memang karena fasilitas kita yang memang masih belum seperti negara maju ya, Mbak ya. Tapi kan setidaknya kita bisa berkaca kepada negara-negara maju bahwa tingkat kesembuhannya ini tinggi sekali dibandingkan kanker pada dewasa ya. Pada anak itu tingkat kesembuhannya tinggi. Bahkan menurut kalau dilihat dari perjalanannya dari tahun 1970 ya, menurut American Cancer Society itu angka kesembuhannya itu memang terus meningkat 0,8% tiap tahunnya meningkatnya itu dari tahun 70-an itu sampai sekarang. Oke. Ada metode-metode pengobatan baru nggak sih? Karena kalau misalnya dengar cancer itu kan kita taunya kemungkinannya kan kemoterapi misalnya atau penyinaran dan sebagainya gitu, dokter. Kalau untuk anak-anak kan kita nggak bisa ngebayangin, maksudnya ini masih kecil, kemudian mereka harus menjalani proses panjang itu gitu, dok. Iya, itu nggak tega gitu ya, Mbak. Iya, betul. Iya, jadi memang pengobatan utama pada kanker pada anak itu memang ada 3, seperti kemoterapi, radioterapi atau pembedahan. Itu pengobatan utamanya itu. Cuma memang sekarang perkembangan pengobatan terbaru seperti stem cell kan itu kan, atau imunoterapi dan targeting terapi itu memang masih sudah ada, tapi di Indonesia memang masih sangat jarang sekali. Tapi untuk pengobatan dasar seperti pembedahan, kemoterapi dan radioterapi kita sudah punya semua gitu, Mbak. Okay. Karena
kalau dengar kata kemoterapi, operasi, apa sih pembedahan, apalagi ya, biopsi dan sebagainya itu kan Ya. kebayang, udah ini biayanya gimana gitu ya. Karena kanker kan terkenal sebagai salah satu penyakit yang perlu budget besar nih, Dokter Andre. Iya, betul. Mm-mm. Oke. Ya, jadi memang apa namanya ya? Ya, ini kan kompleks ya, Mbak ya. Ya. Karena kasus kanker ini kan kompleks, nggak cuma kita fokus pada penderitanya saja kan itu kan, tapi kan kita juga fokus kepada keluarganya seperti apa kan itu kan, orang tuanya terutama yang paling dekat sama anak-anak kan itu kan, dan lingkungan lah itu juga kita juga diobati, istilahnya itu kita berikan edukasi dan kita berikan semangat support kan itu, supaya anaknya atau saudaranya atau siapapun itu yang menderita kanker itu terus berobat gitu, tidak sampai putus ya kan gitu. Ya, oke. Ini butuh energi yang luar biasa karena menguras apa ya, emosi, kemudian secara psikologis Iya, juga betul. perlu kekuatan, finansial juga pastilah. Cuman Iya. sebenarnya kan ketika misalnya keluarga gitu ya, orang tua kemudian mendapati anaknya ternyata mendapatkan vonis cancer gitu, maka sebenarnya kekuatan seperti apa sih yang harus dibangun gitu ya? Kan Iya. harus menguatkan anaknya, tapi orang tuanya juga tidak kalah penting untuk dikuatkan gitu, Dok. Sebenarnya Iya, seperti apa betul. kebutuhan psikologis atau emosional yang perlu dibangun? Jadi untuk terutama untuk pasiennya dulu ya, pasien yang anak-anak yang didiagnosis kanker atau anak-anak yang menjalani pengobatan kanker, itu pasti mengalami yang namanya adalah cemas, anxiety ya kan, cemas, saya dibawa ke rumah sakit, saya disuntik, saya pasti kan cemas, anak itu kan pasti cemas. Dan juga depresi ya, kemudian sama percaya dirinya menurun, misalnya jadi gundul kepalanya karena di kemoterapi, ya, berat badannya turun, kurus, ya kan, kayak gitu kan, kebanyakan seperti itu. Nah itu memang perlu kita tuh support pada orang tua, supaya orang tua bisa memberikan semangat terus kepada anaknya melalui emosional ya kan, melalui emosional, kemudian juga bisa pada orang tua itu menjaga hidup sehat di rumah seperti olahraga atau diet makanan-makanan yang seimbang, dan juga terus orang tua bisa memonitor emosi pada anak itu setiap pada saat pengobatan itu, apakah terjadi perubahan emosional ya kan. Nah itu memang harus kita memang berkolaborasi dengan seperti psikolog kan gitu kan ya, untuk tetap supaya emosional dari anak maupun orang tua itu tetap terjaga, tetap optimis untuk bisa sembuh kan itu kan. Dan juga kalau yang nggak kalah penting itu adalah peran komunitas, Mbak Esti. Peran komunitas itu juga nggak kalah penting, karena di komunitas misalnya pada penderita kanker, dia kalau misalnya bisa bergabung dengan komunitas itu memiliki benefit atau manfaat yang lebih baik lagi, karena di dalam komunitas itu kita bisa saling memberikan semangat, memberikan support ya kan, saling memberikan informasi, sharing informasi, kemudian edukasi kepada orang tua maupun kepada anak, untuk misalnya ada keluhan-keluhan yang belum bisa tersampaikan atau secara emosional belum bisa disampaikan, di komunitas itu bisa saling sharing gitu, Mbak. Oke, jadi sharing pengalaman atau bahkan mungkin Betul. inspirasi yang bisa saling menguatkan gitu ya, Iya, Dokter betul, Andre ya. betul. Baik, Betul. saya mau baca dulu, ada W yang sudah gabung. Ada tetangga saya, anaknya leukemia dan sudah meninggal tahun lalu. Sebenarnya leukemia itu apa? Apakah memang ini penyakit yang turun-temurun? Kemudian ada juga, maksudnya mungkin genetika gitu ya, ada unsur genetik atau tidak untuk leukemia? Ada pertanyaan berikutnya, kalau misalnya sudah menjalani pengobatan, kemudian tidak tuntas, bagaimana dokter? Ada dua WA sudah bergabung, silakan direspon, Dokter Andre. Iya, jadi leukemia itu adalah salah satu kanker darah ya, yang dimana dia menyerang kepada sumsum tulang yang memproduksi darah, yang dimana nanti gejalanya yaitu anak-anak terutama yang general adalah kekurangan darah kan gitu kan. Itu nanti yang menyebabkan gangguan-gangguan seperti gangguan gizi, gangguan emosional, gangguan yang lain-lain. Nah, yang membahayakan adalah gangguan organ. Nah itu.
Nah, itu adalah leukemia. Dan kalau misalnya apa tadi pertanyaan yang kedua, Mbak ya? Yang kedua itu untuk sebentar saya ini karena ada banyak WA yang masuk ya. Untuk kemoterapi ya? Ya, ya silakan dokter. Ya, jadi memang pengobatan leukemia itu memang yang utama itu adalah kemoterapi. Nah, kemoterapi sendiri itu memang dia menyebabkan efek samping yang banyak sekali ya Mbak Esti. Ya. Karena efek kemoterapi itu kan dia tidak menyerang pada sel kanker saja, tapi sel sehatnya juga. Tapi kan kita yang diambil manfaatnya adalah menyerang sel kankernya tadi. Siap. Tadi pertanyaan poin keduanya adalah soal bisa disembuhkan atau tidak gitu untuk yang leukemia itu. Oh ya, leukemia itu bisa disembuhkan, bisa disembuhkan dengan kemoterapi itu saja sudah cukup. Atau bahkan yang paling baru kalau misalnya setelah dilakukan kemoterapi bisa dilakukan stem cell pada sumsum tulang untuk menunjang terjadinya pengembalian atau recovery yang lebih baik lagi. Berarti stem cell-nya itu diambilkan dari mana, Dok? Nah, stem cell itu banyak nanti dia bisa diambilkan dari orang tuanya juga bisa, kemudian atau dari donor juga bisa nanti dimasukkan ke dalam sumsum tulang yang dimana nanti dia bisa memproduksi sel darah lagi yang baru. Baik, ya itu jawaban untuk WA yang tadi saya bacakan, WA pertama. Kemudian yang kedua tadi kalau misalnya sudah terapi tapi tidak tuntas itu gimana dokter? Ya kalau memang suatu kanker ya pada nggak cuma leukemia aja ya Mbak Esti. Jadi kalau misalnya seluruh kanker secara general, kalau misalnya pengobatan tidak tuntas, pasti nanti akan kambuh lagi. Dan itu mungkin dengan terapi yang pertama, atau diulangi lagi terapi menjadi terapi yang pertama, itu mungkin agak sulit untuk dilakukan pengobatan, karena perubahan kondisi pada kankernya sendiri atau perubahan kondisi pada penderitanya sendiri itu berbeda gitu pada saat didiagnosis pertama atau pada saat kambuh. Nah itu berbeda. Ya, ada WA berikutnya nomor akhirnya 541, isi pesannya sudah divonis kanker ternyata masih banyak yang menempuh jalur pengobatan alternatif tidak memilih medis. Mohon saran dokter untuk kasus-kasus seperti ini, seperti apa sebenarnya penanganan yang tepat? Nah ini kasus yang banyak terjadi ya. Saya masih ingat kalau ngobrol sama dokter kan biasanya, ayo putuskan, kamu mau alternatif atau mau medis? Kalau mau alternatif silakan, saya nggak akan campur tangan gitu ya. Iya betul. Kan biasanya gitu. Gimana dokter? Iya, jadi saya tuh juga ini memang kasusnya kompleks ya, karena kan kita kan di Indonesia ini kan kita memiliki negara berkebudayaan kan gitu ya, budaya itu masih kental sekali. Nah, pengobatan alternatif itu bisa berhubungan dengan budaya atau dengan agama pun juga bisa. Nah, itu yang masih agak sulit kita memang untuk memberikan paradigma yang jangan ke alternatif, kita harus ke pengobatan yang benar kan itu. Nah, itu agak sulit karena banyak masyarakat kita itu masih terbuai termakan oleh promosi alternatif yang kayak seperti pengobatan kanker tanpa operasi. Nah, itu kan sangat-sangat menggiurkan gitu dibandingkan daripada saya ke rumah sakit saya dioperasi, mending ini aja deh gitu kan. Nah, itu yang mungkin memang tugas-tugas dari pemerintah setempat, kan pemerintah untuk membina pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional itu untuk supaya lebih baik lagi outputnya dibandingkan yang pada saat ini kan gitu. Oke. Ya, dokter, ini ada beberapa komentar dari pendengar, ada yang bilang apresiasi, terima kasih penjelasannya dokter. Jadi harus ngecek ini bagaimana kondisi anak kalau ada keluhan-keluhan. Oke. Jadi mungkin ini pelajarannya jadi lebih teliti gitu ya. Kalau misalnya anak kita rewel atau ada ruam, ada benjolan yang sudah mulai muncul. Kemudian ada juga tadi yang RSOS ini memang khusus untuk kanker ya. Ada pertanyaan juga dari pendengar ini dokter. Jadi memang Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Ya onkologi kan memang fokus ke kanker, tumor ya dok ya. Betul Mbak Esti. Oke. Jadi yang ditangani kalau di RSOS itu kasus-kasus kanker saja atau gimana dok? Iya, jadi yang ditangani di Rumah Sakit Onkologi ini kita fokusnya pada
pengobatan kanker ya, terutama kanker payudara, kanker tiroid, ya kan. Terus kemudian kanker kelenjar getah bening, dan banyak seluruh kanker pun juga bisa. Dan juga kita memiliki center untuk kemoterapi, dan juga ada dokter bedah plastik untuk melakukan rekonstruksi pada operasi-operasi pada kanker. Dokter Andre, terima kasih banyak sudah sharing banyak informasi. Nanti kalau misalnya ada update-update terbaru, inovasi apa teknologi pengobatan tentang kanker, mungkin bisa sharing lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Malang, dokter. Iya, Tapi ada pesan sama-sama, apa Mbak yang Esti. Anda ingin sampaikan sebagai onkologis ya di Rumah Sakit Onkologi Surabaya berkaitan dengan kasus kanker yang belakangan ternyata kasusnya angkanya naik tadi. Apa pesan Anda kepada masyarakat umum ini, Dok? Nah, pesan saya pada masyarakat umum, jadi kanker itu adalah penyakit kronis yang bisa disembuhkan. Berbeda dengan penyakit kronis yang lain. Tapi kanker itu bisa disembuhkan. Tapi tergantung dari kapan datang ke dokter dan kapan datang ke rumah sakit yang tepat. Itu aja, Mbak Esti. Oke. Jadi ketika lebih awal terdeteksi, lebih cepat tertangani, peluang untuk sembuh itu lebih besar. Dan datang ke tempat yang Betul tepat tadi ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Dr. Andre sudah berbincang bersama kami. Salam untuk teman-teman di RSOS. Ada Dr. Ya, Bob Mbak. dan juga beberapa dokter yang lain. Kami juga Dr. pernah ngobrol Wibi, dengan beliau. ya. Ya, baik. Ya. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya di sana. Sukses selalu untuk Ya, Rumah Sakit Onkologi Surabaya. terima kasih. Selamat pagi, Sama-sama, Mbak. assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Dr. Andre Kurniawan Nurhuda, spesialis bedah, subs onkologi konsultan, Finax ya. Beliau adalah onkologis di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Agak menghela nafas panjang tadi ketika kita mendapatkan data dan fakta bahwa ternyata kanker pada anak-anak itu sekarang variasinya juga begitu banyak gitu ya. Dan sebenarnya ada banyak jenis pengobatan yang bisa dilakukan, apalagi ketika misalnya terdeteksi lebih dini sehingga bisa dengan cepat ditangani. Well, soal bagaimana kemudian orang tua bisa lebih cermat gitu ya untuk melihat tadi gejala-gejala kanker, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting supaya tadi kalau bahasanya Dr. Andre itu adalah lebih cepat diketahui gitu ya. Kemudian datang di waktu yang tepat, artinya ketika misalnya masih dini maka bisa lebih cepat ditangani, dan kepada dokter yang tepat atau ke rumah sakit yang tepat gitu, sehingga ketika misalnya perlu ada tindakan, segera ada tindakan yang cepat dilakukan dan tepat sehingga pengobatannya bisa membawa banyak manfaat dan bisa sembuh gitu ya. Ya, bicara kanker pada anak tentu kita perlu untuk bisa mendapatkan sharing, dan pagi ini saya mengapresiasi apa yang akan dibagi oleh salah seorang yang merupakan orang tua penyintas kanker, Mbak Iin Nur Aini. Sebenarnya agak berat saya ngajak Mbak Iin untuk bisa sharing bersama kita pagi ini, tapi semoga kisahnya bisa menginspirasi karena saya mendapat informasi dari teman-teman di More Community. Mbak Iin Nur Aini yang merupakan orang tua penyintas kanker, tepatnya Mbak Iin punya seorang putra bernama Abdullah, baru berpulang beberapa saat yang lalu ya. Saya juga belum sempat ngobrol banyak soal ini, tapi nanti Mbak Iin Nur Aini akan sharing bersama kita supaya kita nanti bisa dapat pengalaman berharga ya dari pengalaman Mbak Iin Nur Aini. Saya dapat informasi kalau sebenarnya proses Mbak Iin mengetahui sang putra mengidap kanker dengan kepergiannya itu jaraknya sekitar 2 tahun. Ya, tapi nanti detail informasinya saya akan ajak Anda nanti berbincang bersama dengan narasumber kami yang merupakan orang tua penyintas kanker, Mbak Iin Nur Aini, selengkapnya masih dalam dialog Malang pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin sharing bersama kami, karena kita juga live di YouTube RRI Malang Official pagi ini, Anda bisa tulis di live chat ya. Tuliskan komentar Anda, pengalaman Anda, atau bahkan mungkin pertanyaan Anda langsung ya. Kalau mau gabung lewat WA juga boleh, silakan di 081 555 600 915. Karena pagi ini kita masih bahas tentang bagaimana melawan kanker di usia dini, harapan untuk anak-anak pejuang ya. Karena kalau kita bicara soal kanker, mereka yang sedang menjalani terapi, mereka sedang menjalani pengobatan, mereka adalah pejuang-pejuang. Saya masih ingat betul ketika 2025 ya, 2013 ketika saya waktu itu juga sempat divonis kanker, hal yang pertama saya lakukan adalah bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya gitu ya.
Tapi kemudian setelah menguatkan diri, kemudian oke, saya dipilih karena saya kuat. Itulah kemudian membuat para penyintas kanker mereka menjadi orang-orang yang tangguh ya, menjadi survivor yang kemudian mereka punya struggle yang luar biasa. Termasuk juga kita akan mendapatkan kisah selengkapnya bersama dengan orang tua penyintas kanker. Pagi ini sudah bersama saya adalah Mbak Iin Nuraini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Iin. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mau berkenan untuk sharing bersama kami pagi ini. Iya, sama-sama Mbak. Mbak Iin, pertama saya ingin mengucapkan turut berduka atas kepergian sang putra, Abdullah ya Mbak namanya? Iya, namanya Abdullah Adrian Arafif. Berpulang belum lama Mbak memang. Saya kemarin dapat informasi dari teman-teman di More Community. Beliau anak kami meninggal pada tanggal 10 Januari kemarin di Rumah Sakit Persada Hospital. Dan itu meninggal karena kanker. Kanker otak medulloblastoma. Medulloblastoma, kanker otak. Ini jenis kanker otak. Mbak Iin, saya tidak ingin bermaksud untuk mengorek luka atau kesedihan Anda, tetapi Mbak Iin kemarin menyatakan bersedia untuk sharing karena ingin mengingatkan banyak orang tua di luar sana tentang kita perlu lebih peduli tentang kondisi kesehatan anak-anak kita. Apa yang Mbak ingin sharing kepada para orang tua di luar sana? Ya, jadi mungkin dari saya itu anak-anak itu lebih karena kan kalau menurut dokter itu apa sih yang menyebabkan kanker itu ada kayak gitu kan, selain dari bisa aja Ibu dari faktor makanan, juga bisa dari faktor genetik kayak gitu. Nah, kalau menurut saya untuk para orang tua lebih aware untuk menjaga makanan anak-anak gitu. Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak, terutama yang makanan-makanan sekarang ini banyak mengandung bahan pengawet kayak gitu tuh. Terus susu pun juga itu banyak sekali mengandung maltodextrin yaitu kayaknya yang saya ketahui, saya baca-baca itu ternyata maltodextrin itu lama kelamaan juga bisa menyebabkan kanker gitu. Ananda Abdullah almarhum usia berapa ketika berpulang? Usia 8 tahun 8 bulan. Jadi 8 tahun 8 bulan. Dia mulai sakit, awal sakit itu pas di usia 7 tahun. Dia berjuang melawan kanker selama 20 bulan. Waktu itu ketika Mbak Iin tahu bahwa Abdullah ternyata menderita kanker, gimana ceritanya Anda bisa tahu? Jadi awalnya itu awal gejalanya itu muntah. Jadi awal mulai itu kami domisili di Kalimantan Barat. Awal kali muntahnya itu nggak setiap hari awalnya. Terus kami bawa ke dokter. Jadi dokter itu yang diperiksa cuma pencernaannya. Jadi dikasih obat pencernaan kayak gitu. Terus setelah itu saya obati. Kok seminggu itu masih ada muntahnya kayak gitu. Saya balik lagi ke dokter, cek darah lengkap, semuanya urin itu normal semuanya, masih dikasih fokus di pencernaannya mereka, dikasih obat pembersih usus lah, pokoknya obat untuk pencernaan, terus kok masih muntah lagi gitu, kenapa ya? Terus akhirnya saya bawa dia berobat ke Malang, saya cari dokter spesialis anak di Malang. Nah, dokternya juga masih ngublek soal masih pencernaannya yang dicari ya gitu ya. Jadi sempat rawat inap selama 6 hari. Jadi katanya ada retensi cairan di ususnya gitu. Terus saya rawat inap itu jadi muntahnya itu berkurang. Yang awalnya biasanya setiap hari bangun tidur gitu tuh muntah, dia nggak muntah. Jadi oh baik nih saya gitu. Terus saya bawa, setelah pulang dari rumah sakit, saya bawa pulang ke Kalimantan. Nah, sama dokter kan waktu itu saya disuruh mencegah susu dan turunannya dihentikan dulu Ibu, katanya itu sudah saya hentikan. Kok ternyata dia muntah lagi dan semakin lemas keadaannya, karena kan asupan yang dia makannya itu makannya bagus, tapi tiba-tiba dia terdiam. Kalau saya tanya kenapa kok diam gitu,
pusing Bu, dia sebelum pusing terus muntah kayak gitu. Tak kira awalnya itu orang mau muntah kan memang mengeluhnya pusing gitu ya. Jadi saya masih belum ke arah sana, ke arah kepalanya gitu ya. Tapi kok masih muntah kayak gitu. Terus saya balik lagi ke Jawa, saya masih cari dokter spesialis gastro waktu itu. Nah, akhirnya saya ketemu dokter Satrio, itu dokter di Lakalet. Jadi saya cerita sama beliau tentang kondisi anak saya, terus waktu itu dokter langsung bilang sama saya, ibu sudah melakukan semuanya tentang pencernaan. Yang belum ibu lakukan adalah scan, karena pusat muntah dan organ tubuh kita ini semuanya dikendalikan sama otak gitu. Jadi akhirnya saya melakukan CT scan, setelah CT scan keluar yaitu diagnosanya medulloblastoma. Dan ternyata sudah stadium berapa ketika hasil scan itu keluar? Stadium 4. Jadi kalau kata dokter bedah sarafnya itu kanker yang jenis itu dia tidak akan bergejala kalau masih kecil. Waktu itu pertama kali diagnosa itu sudah sekitar 4 cm gitu. Dan 4 cm itu sudah termasuk besar ya? Masuk besar dan juga ada cairan hidrosefalusnya. Jadi jadi selain ada kanker itu, cairan di kepala, di otak itu tidak mengalir dengan baik karena ada penekanan tumor itu gitu. Jadi akhirnya langkah pertama waktu itu dokter menyarankan untuk operasi pasang selang pipisan waktu itu. Untuk membuang cairannya itu? Untuk membuang cairannya itu, jadi dialirkan ke perut. Nah, setelah pengambilan cairan itu, anak saya sudah nggak muntah lagi, sudah berkurang lah muntahnya, tapi dia masih sering mengeluh pusing gitu, dan terus jalannya itu jadi nggak seimbang. Jalannya itu nggak seimbang. Terus waktu itu di bulan, ya kami masih melakukan pemeriksaan. Nah setelah itu 3 bulan kemudian setelah pemasangan selang itu, anak saya tiba-tiba ngedrop. Jadi dia ngedrop, tidak sadarkan diri, saya larikan ke rumah sakit. Terus dia masih sadar, terus malamnya itu setelah dia tidak sadar itu dia tidak sadar lagi. Terus akhirnya dia pakai intubasi, pakai ventilator. Nah setelah itu dia udah nggak bisa komunikasi lagi dengan saya, karena setelah itu dia melakukan operasi besar. Operasinya sih alhamdulillah berhasil, tapi tidak bisa terangkat semuanya gitu. Karena apa? Kanker sudah terlanjur menyebar begitu? Saya kurang karena kalau alasan dokter waktu itu kan jadi pertumbuhan tumornya itu udah 9 cm, sekitar 9 cm. 9 cm, terus nggak bisa terangkat semua dulu itu karena kondisinya dia yang yang tidak memungkinkan di ruang operasi itu juga terlalu lama, operasinya itu dulu itu udah 9 jam. Jadi dokter anestesinya itu memutuskan untuk berhenti melakukan tindakan operasi. Perjalanan panjangnya Mbak Iin kemudian sempat membaik atau gimana kondisi Abdullah setelah menjalani rangkaian pengobatan yang panjang? Setelah operasi besar itu, anak saya itu kejang, demam tinggi gitu terus dirawat selama 3 bulan setengah di rumah sakit. Jadi selama 3 bulan setengah itu kondisi Abdullah itu tidak stabil. Jadi isinya itu demam tinggi, kejang. Jadi dokter-dokternya itu fokus di ngatasin demam-demam dia, terus juga ada pneumonia, terus dia juga akhirnya pasang alat tracheostomi karena intubasi ventilator yang sudah kadaluarsa ya, jadi harus pakai tracheostomi untuk ventilatornya itu. Terus dia juga karena lukanya itu kan di belakang kepala ya, pas di belakang kepala luka operasinya itu karena dia tiduran terus, jadi lukanya itu menghitam, jadi harus dibedah lagi sama
sama dokter spesialis bedah plastik untuk lukanya yang menghitam gitu, di demen katanya dokter itu waktu itu. Terus jadi dia sadar, terus saya juga Abdullah sempat sadar, tapi dia nggak bisa lagi komunikasi seperti biasanya. Jadi dia sudah nggak bisa bicara, terus untuk penglihatannya itu jadi dia nggak fokus, dia cuma bisa gerakan tangan, gerakan kaki, sama ya masih bisa kedip kayak gitu. Baik. Jadi dirawat selama 3,5 bulan. Nah setelah 3,5 bulan itu pulang, kami disarankan untuk kemoterapi. Waktu itu saya kemoterapinya di La Valette karena dokter onkologinya, hemato-onkologinya di La Valette ya. Sampai berapa kali kemoterapinya, Mbak? Kenapa? Kemoterapinya sampai berapa kali? Kemoterapinya sampai 24 sebenarnya, tapi Abdullah baru menjalaninya sebanyak 19 kali. Nah, setelah 19 kali kemo itu dia ngedrop lagi, tidak kesadarkan diri, terus di bulan November kemarin, aku sempat masuk ruang ICU lagi, terus dia sempat bisa stabil lagi. Jadi kondisinya dia itu stabil, dia bisa buka mata, terus gerakan tangan, gerakan kaki, sama saturasinya aman, terus detak jantungnya aman, itu udah udah stabil dia tuh. Terus kami bawa pulang untuk melakukan radioterapi, disarankan untuk radioterapi. Tapi kami belum sempat radioterapi, kondisi Abdullah ngedrop lagi sampai akhirnya dia meninggal. Mbak Iin, terima kasih cerita Anda, perjuangan Anda dan keluarga, perjuangan Abdullah terutama itu tentu luar biasa, dan ini menjadi kisah inspirasi yang Anda bagi pagi ini. Artinya Anda termasuk orang tua yang kuat ya. Mungkin Allah memilih juga karena Anda dan keluarga adalah orang-orang yang kuat gitu. Allah yang menguatkan kami. Gitu. Terima kasih kisahnya sudah Anda bagi bersama kami. Tapi tentu dari pengalaman Anda, perjuangan Anda selama berapa? 20 bulan ya? 20 bulan menemani Abdullah, terus memberi doa, memberi pengobatan terbaik untuk Abdullah bersama dengan suami Anda ini, tentu jadi pelajaran berharga tentang bagaimana sebenarnya kanker itu sebenarnya juga perlu juga diketuai oleh banyak orang tua gitu ya, tentang bagaimana kanker pada anak. Dari pengalaman Anda ini, apa yang Anda ingin pesankan kepada para orang tua? Ya, untuk para orang tua yang untuk orang tua yang punya anak punya anak dengan kanker, silakan Anda juga ikut memberikan kekuatan untuk mereka. Bagi para orang tua dan teman-teman saya, jadi banyak teman-teman saya itu yang anaknya masih berjuang untuk melawan kanker, teruslah berjuang, berikhtiar sekuat dan semaksimal mungkin. Allah masih punya kun fayakun, jadi gitu. Jadi meskipun tim medis sudah menyerah, jangan pernah menyerah karena Allah punya kun fayakun. Okay. Untuk orang tua di luar sana yang tadi Dokter Andri sempat cerita bahwa banyak orang tua yang tidak tahu kalau ternyata ada gejala-gejala kanker pada anak mereka, apa yang Anda ingin pesankan? Ya, untuk para orang tua untuk lebih aware ke anaknya jika ada gejala-gejala yang tidak normal untuk anak kita, misalnya muntah atau demam kayak gitu. Yang muntah itu disertai dengan dia mengeluh pusing kayak gitu tuh, untuk segera memeriksakan kepada tim medis kayak gitu. Ya. Baik, biar terdeteksi biar bisa ditangani secepatnya ya. Bisa ditangani secepatnya kayak gitu. Baik. Kami mengirimkan doa terbaik untuk almarhum Abdullah, putra tercinta Mbak Nur Aini yang sudah berpulang. Terima kasih kisah Anda. Terima kasih perjuangan Anda sudah Anda bagi bersama kami pagi ini. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbak Nur Aini. Berarti ini sekarang tinggal di Malang atau sudah kembali ke Kalimantan?
Saya sebenarnya masih kembali ke di Malang kami ini karena saya urusan di Kalimantan, jadi saya ke Kalimantan gitu. Jadi kemarin itu saya sebenarnya saya ada panggilan haji tahun ini. Jadi sebenarnya saya sudah memutuskan untuk tidak berangkat karena keadaan Abdullah gitu. Tapi Abdullah menyuruh saya berangkat. Jadi sebelum finish akhir, sebelum tahap pemrosesan itu terselesaikan, dia sudah pergi lebih dahulu. Jadi mungkin dia menyuruh saya untuk berangkat kayak gitu. Baik, Mbak Inur Aini, terima kasih. Selamat jalan ya, semoga nanti ibadah hajinya lancar, sehat. Anda menjadi hajah yang mabrur. Itu nampaknya doa dari Abdullah untuk Anda. Iya. Terima kasih Mbak In. Terima kasih sharingnya bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu orang tua penyintas kanker, Abdullah, yang tadi sudah berkisah bersama kami, Mbak Inur Aini. Jadi ikut sedih ya, tapi itulah kita kadang nggak tahu seperti apa rencana Allah untuk seseorang yang mendapatkan, kalau bahasanya teman-teman yang kena kanker payudara itu bahasa mereka dapat jackpot gitu ketika divonis kanker. Banyak mungkin kisah-kisah yang lainnya, Anda bisa masih tetap sharing bersama kami. Kalau ingin bergabung lewat WA, silakan Anda kirimkan ke 081 555 600 915. Terima kasih sudah bersama kami dalam topik bahasan pagi ini. Saya Esti Sulistia dan tim Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.